Teman kecil Lu, teman kecil Sen, mengapa kamu datang ke keluarga G kami kali ini? Lu Yun dan Shen Yuanbao saling memandang dan diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menemukan harta karun rahasia, bukan? Ini, Lu Yun ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ayah, tolong berhenti bertanya. Ge Wen berkata dengan cepat, saudara Lu dan saudara Shen adalah tamu, kita harus menjamu mereka dengan baik. Ya, Nyonya Ge juga berkata, Tuan, mohon jangan bertanya. Melihat ini, Tuan Ge tidak punya pilihan selain menyerah. Tuan Ge dan Nyonya Ge mengatur agar Lu Yun dan Shen Yuanbao tetap tinggal. Lu Yun dan Shen Yuanbao berterima kasih kepada Tuan Ge dan Nyonya Ge dan kembali ke kamar mereka. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Istirahatlah malam ini dan mari kita bicara besok. Oke, mereka berdua meniup lilin dan berbaring di tempat tidur, tapi mereka berdua terombang-ambing, tidak bisa tertidur. Dalam benak Lu Yun, sosok Master King Su dan perkataannya terus-menerus muncul. Ada beberapa hal di dunia ini yang semakin banyak kamu ketahui, semakin berbahaya jadinya. Lu Yun tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang terjadi dengan tenang. Lu Yun begadang sepanjang malam, kata-kata Guru King Su sepertinya bergema di telinganya, seperti guntur, membuatnya gelisah. Ia hanya berdiri dan membuka jendela, berharap sejuknya angin malam bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Cahaya bulan bagaikan air, mengalir ke halaman, namun tidak mampu menerangi bayang-bayang tebal rumah keluarga G. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Lu Yun. Segala sesuatu tentang keluarga G ini terasa aneh. Saudara Lu, kamu juga tidak bisa tidur. Suara Shen Yuanbao datang dari kamar sebelah, dengan sedikit kelelahan dan kebingungan. Lu Yun berbalik dan melihat Shen Yuanbao juga membuka jendela dan sedang menatapnya. Apa pendapatmu tentang urusan keluarga G? Lu Yun bertanya dengan suara rendah. Shen Yuanbao menghela nafas, berjalan ke jendela, dan berbisik, Tuan G dan Nyonya G tampak ramah, tetapi saya selalu merasa bahwa mereka sedikit disengaja, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Selain itu, kami bertemu saat pertama kali memasuki kota pembunuh, ini terlalu kebetulan. Lu Yun mengangguk dan setuju, menurutku aneh juga. Ada juga Ge Wen, yang sempurna dalam perkataan dan perbuatannya. Dia terlihat antusias, tapi nyatanya dia tidak bisa ditebak. Shen Yuanbao berjalan ke meja, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata, menurutmu apakah mungkin keluarga G adalah pencuri dan dengan sengaja mengatur agar orang menyerang kita agar kita bisa bersantai, kewaspadaan. Ini tidak mungkin. Lu Yun menggelengkan kepalanya, jika memang keluarga G yang melakukannya, mereka tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Bukankah lebih bersih jika membunuh orang dan membungkamnya? Mereka. Shen Yuanbao terdiam beberapa saat dan berkata, kalau begitu katakan padaku, siapa yang ingin membunuh kita? Kita baru di sini, jadi kita seharusnya tidak menyinggung siapapun, bukan? Lu Yun berjalan ke meja dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, tetapi alih-alih meminumnya, dia dengan lembut menggosok tepi cangkir dengan jari-jarinya dan berpikir keras. Mungkinkah ada hubungannya dengan tujuan kita di sini? Lu Yun berkata perlahan, dengan sedikit nada ketidakpastian. Shen Yuanbao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan merendahkan suaranya dan berkata, maksudmu, tentang harta rahasia. Lu Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat ke dalam malam di luar jendela dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tapi, selain kami, satu-satunya orang yang mengetahui tentang harta rahasia itu adalah. Shen Yuanbao tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Maksudmu, Tuan King Su? Lu Yun mengambil alih kata-katanya, nadanya sedikit lebih serius. Shen Yuanbao tidak berbicara, tapi dari ekspresinya, Lu Yun sudah mendapatkan jawabannya. Jika itu benar-benar dia, maka segalanya akan menjadi masalah. Lu Yun berbisik, dengan kekuatannya, akan mudah untuk menghadapi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Yuanbao bertanya dengan cemas, apakah kita akan duduk diam dan menunggu kematian? Lu Yun merenung sejenak dan berkata, tidak, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita tidak tahu apa-apa tentang harta rahasia itu, tapi Tuan King Su mengetahuinya dengan baik. Kita harus menemukan harta rahasia itu terlebih dahulu sebelum dia dapat mengambilnya, prakarsa. Tapi, kita harus mulai dari mana? Tanya Shen Yuanbao. Lu Yun berjalan ke jendela dan melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, secercah cahaya bersinar di matanya. Karena keluarga G telah menjaga harta rahasia itu selama beberapa generasi, harta itu pasti ada di dekat sini. Kita akan pergi ke pegunungan untuk mencarinya besok. Aku tidak percaya, kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, matanya menjadi tegas, oke, saya akan mendengarkanmu, kita akan memasuki gunung besok. Keesokan paginya, Lu Yun dan Shen Yuanbao berpura-pura keluar secara tidak terduga, menghindari mata dan telinga keluarga G, dan diam-diam menyelinap ke gunung belakang. Puncak gunung ini mencapai ke dalam awan, curam dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, seperti labirin besar yang menakutkan. Lu Yun dan Shen Yuanbao berjuang melewati duri dan duri, maju dengan hati-hati karena takut mengganggu sesuatu. Saudara Lu, beritahu saya, harta rahasia apa ini? Apakah layak diperjuangkan begitu banyak orang? Shen Yuanbao bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menyeka keringat di dahinya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Namun,
Karena Tuan King Su ingin mendapatkannya dengan cara apapun, maka itu pasti bukan masalah kecil. Shen Yuanbao tiba-tiba berhenti, menunjuk ke sebuah batu besar tidak jauh di depan, dan berkata, "Saudara Lu, lihat di sana, sepertinya ada sesuatu di sana." Lu Yun melihat ke arah jari Shen Yuanbao dan melihat beberapa simbol aneh terukir di batu besar itu, yang tampak seperti semacam tulisan, tapi tidak seperti tulisan apapun yang mereka kenal. Tulisan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Shen Yuanbao bertanya dengan ragu. Lu Yun mengamati simbol-simbol itu dengan cermat, dan hatinya tiba-tiba bergerak, seolah-olah dia mengingat sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Saat ini, angin dingin tiba-tiba bertiup dari dalam lembah, membuat orang bergidik. Pada saat ini, batu besar itu tiba-tiba bergetar hebat, dan bumi bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah dari dalam tanah. Tidak, ekspresi Lu Yun berubah, cepat mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Raungan memekakkan telinga terdengar dari bawah pohon persik, dan kemudian, bayangan hitam besar muncul dari tanah. Bayangan hitam itu sangat besar, tingginya beberapa kaki, ditutupi sisik hitam, dengan sepasang mata merah darah yang berkedip-kedip. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang tajam, dan bergegas menuju Lu Yun dan dua lainnya. Apa-apaan ini? Lu Yun dan Shen Yuanbao waspada pada saat yang sama. Mereka menghunus pedang dan membuat postur bertahan terhadap monster itu. Segera setelah itu, sosok berjubah hitam dan topi bambu, yang wajahnya tidak terlihat jelas, perlahan berjalan keluar dari balik batu besar. Pria berjubah hitam itu bersuara serak, dengan sedikit nada bercanda, "Kalian berdua, sama-sama dan selamat. Aku membiarkanmu lolos dari bencana tadi malam, dan hari ini aku mengirimkannya ke rumahmu. Benar-benar tidak perlu usaha untuk melewati sepatu besi itu dan tidak ada tempat untuk menemukannya." Ketika Lu Yun dan Shen Yuanbao mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. "Apakah kamu pembunuhnya tadi malam? Bagaimana mungkin? Bukankah kamu telah dipukuli menjadi abu oleh Tuan King Su? Mengapa kamu masih hidup?" Shen Yuanbao mulai berkata dengan tidak percaya. Pria berjubah hitam itu tersenyum sinis, nadanya penuh sarkasme, "Pukul aku sampai jadi abu. Apa menurutmu akulah yang mati tadi malam? Itu hanyalah tiruanku yang paling sampah. Aku benar-benar tidak cukup kuat, setengah dari tubuh. Kamu beruntung tadi malam. Kamu diselamatkan oleh lelaki tua King Su itu, tapi kamu tidak menyangka dia akan muncul di depan pintumu hari ini. Lupakan saja, aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan. Harta karun rahasia keluarga Ge pasti milikku. Ayo, gigit dua potong sampah ini sampai mati." Pria berjubah hitam itu memberi perintah, dan monster besar itu meraung, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju mereka berdua. Hati Lu Yun tenggelam. Orang tadi malam ternyata adalah tiruannya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan dari klon tersebut. Sekarang menghadapi tubuh aslinya, mereka mungkin akan mati. "Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan?" Shen Yuanbao memandang raksasa di depannya, dan kemudian pada pria berjubah hitam di depannya. Lu Yun mengertakkan gigi dan berbisik, "Jangan panik, monster ini mungkin dikendalikan olehnya. Mari kita cari cara untuk menyingkirkannya dulu. Adapun orang ini, kita akan mempertimbangkannya nanti." Setelah mengatakan itu, Lu Yun mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Cahaya pedang itu seperti kilat, dan mengenai mata monster itu. "Baiklah, Saudara Lu, saya mendengarkanmu." Shen Yuanbao mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Monster itu sepertinya tidak menyangka bahwa Lu Yun akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia sedikit terkejut, lalu melambaikan cakarnya yang besar dan menamparkan Lu Yun. Lu Yun tidak berani menerima pukulan itu secara langsung, jadi dia dengan cepat merunduk ke samping dan nyaris tidak berhasil menghindari pukulan itu. Terjadi ledakan yang keras, dan cakar monster itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi berguncang dan kerikil beterbangan. Lu Yun diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Jika ini benar, dia harus melepaskan kulitnya bahkan jika dia mati. "Saudara Shen, gunakan petirmu dengan cepat." Mendengar ini, Shen Yuanbao dengan cepat mengeluarkan beberapa bola hitam dari tangannya dan melemparkannya ke arah monster itu. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar, api membumbung ke langit, dan asap tebal mengepul. Ketika asapnya menghilang, mereka melihat tubuh monster itu hangus seluruhnya, namun tidak terluka parah, malah menjadi lebih ganas dan menyerang dengan lebih ganas. Tidak ada gunanya. Pertahanan binatang buasku ini luar biasa. Itu sebanding dengan orang kuat di alam kuasi sakral. Serangan biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Pria berjubah hitam berdiri di samping dan memperhatikan dengan dingin, miliknya nada penuh bercanda. "Sialan, Shen Yuanbao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, benda apa ini? Sebenarnya ini sebanding dengan orang yang sok suci. Terlalu sulit untuk dihadapi." Lu Yun mengabaikan keluhan Shen Yuanbao. Sambil menghindari serangan monster itu, dia dengan cermat mengamati pergerakannya dan mencari kelemahannya. Tiba-tiba, mata Lu Yun berbinar. Dia menemukan bahwa meskipun monster ini berukuran besar dan memiliki pertahanan yang luar biasa, gerakannya sangat canggung dan metode serangannya tunggal. Memikirkan hal ini, Lu Yun punya ide di benaknya. Dia sengaja menggunakan cacatnya untuk memancing monster itu agar menyerang. Tepat ketika cakar monster itu hendak mengenainya, dia tiba-tiba menggunakan King Kung Fu dan muncul di belakang monster itu dalam sekejap. Sekarang, Lu Yun mengambil kesempatan itu, menuangkan seluruh energi di tubuhnya ke dalam pedang, dan menikam monster itu dari belakang.
Mengaum, monster itu menjerit melengking, tubuh besarnya jatuh ke tanah, dan tidak ada gerakan lagi. Ini, Shen Yuanbao tercengang saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka monster sulit ini akan diselesaikan oleh Lu Yun seperti ini. Melihat monster itu mati ditikam oleh pedang Lu Yun, pria berjubah hitam itu terkejut, lalu ekspresinya berubah dingin dan dia memandang mereka berdua. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan. Pantas saja kamu berani mengingini harta rahasia keluarga Ge. Tapi lalu bagaimana jika kamu mengalahkan binatang buas yang kubesarkan ini? Kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Pergilah ke neraka. Pria berjubah hitam tiba-tiba mengambil tindakan, dan bayangan hitam melintas ke arah pintu Lu Yun. Lu Yun terkejut dan dengan cepat merunduk ke samping, tapi dia masih terlambat selangkah dan ada bekas darah di lengannya. Sembunyi, teruslah bersembunyi, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa galak saat melihat pukulan itu berhasil. Lu Yun menutupi lukanya yang berdarah, menatap pria berjubah hitam dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu ingin melawan kami? Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, ingin tahu siapa saya? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam menyerang Lu Yun lagi, dengan gerakan yang kejam dan tanpa ampun. Lu Yun tidak berani gegabah dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan. Untuk sesaat, mereka berdua bertarung, cahaya pedang menyala, pedang bersinar, dan bayangan pedang sangat berbahaya. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia tidak lagi peduli tentang rasa takut dan segera bergabung dengan kelompok pertempuran untuk membantu Lu Yun. Namun, kekuatan pria berjubah hitam jelas lebih unggul dari mereka. Meskipun Lu Yun dan Shen Yuanbao bergabung, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan penuh bahaya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan, dan kemudian terdengar suara lama. Berhenti, sesosok tua terbang dan mendarat dengan mantap di depan Lu Yun dan Shen Yuanbao, menghalangi serangan sengit pria berjubah hitam itu. Orang yang datang memiliki rambut dan janggut putih, dan mengenakan jubah hijau. Dia memiliki aura abadi dan sikap seorang Tao. Dia jelas adalah guru Kingsu yang diabadikan dalam keluarga Ge tadi malam. Lu Yun dan Shen Yuanbao sangat gembira melihat pengunjung itu, terima kasih, senior, karena telah membantu saya lagi. Master Kingsu mengangguk kepada mereka berdua, tak perlu dikatakan lagi, karena kalian berdua adalah tamu terhormat keluarga Ge saya, tentu saja saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda dalam lingkup keluarga Ge. Mata batanya seterang api, dan dia menatap pria berjubah hitam itu dengan dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa Anda, yang mulia? Mengapa Anda menyerang saya, tamu terhormat dari keluarga Ge, berakhir dan lagi? Anda juga masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Ge saya, apakah Anda benar-benar menindas saya, orang-orang keluarga Ge yang tidak kompeten? Orang-orang. Ketika pria berjubah hitam melihat guru Kingsu yang kuat memancarkan tekanan yang kuat, dia merasa waspada di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau membiarkan Lu Yun dan yang lainnya pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, menurutku siapa itu? Itu ternyata itu kamu lagi. Seorang antek yang bekerja untuk keluarga Ge, Tuan Kingsu. Apa, Pak Tua Ge, kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Tuan Kingsu mendengus dingin dan berkata, aku paling membencimu dalam hidupku karena tikus yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya serta melukai orang dengan panah tersembunyi. Aku akan mengurus masalah hari ini. Pria berjubah hitam itu tertawa aneh dan berkata, nada yang sangat keras. Guru Kingsu, jangan berpikir bahwa tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Anda telah menjadi terkenal untuk jangka waktu tertentu dan kemudian Anda benar-benar memikirkan diri sendiri, sebagai pribadi. Untuk melindungi keluarga Ge selama bertahun-tahun, kamu telah tinggal di tempat di mana tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Seberapa kuat kekuatanmu saat ini daripada di puncakmu? Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya mendorong ombak, di depan sungai Yangtze, dan apa artinya ada surga di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu bergoyang dan berubah menjadi bayangan hitam, berlari menuju Master Kingsu. Master Kingsu tidak berani lalai, dia segera mengerahkan energi aslinya dan melambaikan telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Keduanya adalah orang kuat yang setidaknya berada di puncak kuasa Sage. Konfrontasi ini menyebabkan bumi berguncang, pasir dan bebatuan berterbangan, dan pepohonan di sekitarnya patah. Lu Yun dan Shen Yuanbao terpaksa mundur karena momentum yang kuat ini dan tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Saudara Lu, siapa lelaki tua ini? Mengapa dia begitu kuat? Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia sebenarnya bersedia berkumpul di keluarga Ge kecil dan menjadi pemuja. Shen Yuanbao menatap pemandangan di depan ini tentang dia, yang seperti pertarungan antar dewa. Adegan itu, mau tidak mau bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi sepertinya tebakan kita sebelumnya salah. Tuan Kingsu ini sepertinya tidak berencana melawan kita. Tapi kita tidak bisa menganggap entengnya. Keluarga Ge pasti menyembunyikan rahasia besar, mungkin lebih besar dari yang kita duga. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya, ini adalah rahasia yang bahkan saudara Lu tidak dapat bayangkan. Saya khawatir saya bahkan tidak dapat memikirkannya.
Tapi itu tidak masalah. Selama kita tahu di mana harta rahasia yang dijaga keluarga Ge selama beberapa generasi, dan selama kita bisa mendapatkan harta rahasia itu, perjalanan kita akan bermanfaat. Lu Yun mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Shen Yuanbao untuk melihat ke depan. Di lapangan, Master Kingsu dan pria berjubah hitam bertarung tanpa henti, dan untuk sementara tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Kingsu tua, aku tidak menyangka meskipun usiamu sudah tua, keterampilanmu tidak banyak menurun, tapi malah meningkat. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Pantas saja kamu bersedia datang dan mengambil alih keluarga Ge. Itu sepertinya harta rahasia keluarga Ge sangat berguna bagimu. Bantuannya tidak sedikit, kamu juga merencanakannya. Pria berjubah hitam itu mencibir sambil bertarung melawan Tuan Kingsu. Tuan Kingsu mendengus dingin dan berkata, berhenti bicara omong kosong, apa tujuan orang tua ini? Bukan giliranmu untuk berkomentar, bergerak. Setelah mengatakan itu, Master Kingsu tiba-tiba mengubah gerakannya dan menyerang dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangan itu tajam dan mengenai dada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tertangkap basah dan dipukul di telapak tangannya. Menguasai, terdengar teriakan kaget, dan seorang pria bertopeng hitam tiba-tiba melompat keluar dari hutan dan menangkap pria berjubah hitam yang terbang mundur. Kenapa kamu ada di sini? Pria berjubah hitam itu terkejut saat melihat orang itu datang. Pria bertopeng itu menatapnya dengan dingin dan berkata, Tuan, bagaimana lukamu? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, ini hanya luka ringan. Baru pada saat itulah pria bertopeng itu merasa lega. Dia memandang Guru Kingsu dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Kingsu tua, kamu berani menyakiti tuanku. Saya akan membuatmu membayar harganya hari ini. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng itu bergoyang dan hendak menyerang Tuan Kingsu. Berhenti. Melihat ini, pria berjubah hitam dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan impulsif. Keterampilan orang ini tidak terduga. Dia telah berada di puncak Kuasosage selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hanya satu langkah lagi dari orang suci itu. Kamu bukan tandingannya. Pria bertopeng itu mengertakkan gigi dengan enggan dan akhirnya berhenti. Apa, setelah mengalahkan yang tua, yang muda datang? Apakah Anda mencoba memaksa yang tua untuk menindas yang muda? Atau apakah Anda pikir Anda, yang besar dan yang kecil, dapat mengalahkan saya jika Anda bergabung? Mencibir. Pria bertopeng itu mendengus dingin dan berkata, Kingsu tua, aku telah mencatat apa yang terjadi hari ini. Tunggu saja, suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam tuanku. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng membantu pria berjubah hitam dan berbalik untuk pergi. Mau pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Tuan Kingsu mendengus dingin dan ingin menyusul. Senior Kingsu, mohon tetap di sini. Melihat ini, Lu Yun segera menghentikannya. Guru Kingsu memandang Lu Yun dengan bingung dan bertanya, apa? Mereka masih mengejarmu sekarang. Apakah kamu ingin menjadi perantara atas nama mereka sekarang? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, Junior. Namun, ada sesuatu yang tidak jelas tentang Junior, mohon minta Senior Kingsu untuk menjernihkan kebingungannya. Master Kingsu memandangnya dalam-dalam dan berkata, silakan. Lu Yun menunjuk ke pria berjubah hitam dan pria bertopeng yang sedang berjalan pergi, dan bertanya, Senior Kingsu, siapa mereka? Mengapa mereka mulai mengejar kami berdua setelah melihat kami memasuki keluarga Ge? Bahkan bersembunyi, aku tidak melakukannya tahu apa yang terjadi di area terlarang di belakang keluarga Ge. Tuan Kingsu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, mereka pasti orang-orang dari jalur iblis. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang yang lain. Mereka semua datang ke sini untuk merencanakan harta rahasia keluarga Ge. Lu Yun sedikit mengernyit. Kata-kata Guru Kingsu tidak diragukan lagi membenarkan kecurigaannya. Sebelumnya, dia merasa bahwa perilaku pria berjubah hitam dan pria bertopeng itu agak aneh, dan mereka tidak terlihat seperti orang yang berada di jalan yang benar. Sekarang setelah dia mendengar Guru Kingsu mengatakannya sendiri, kecurigaannya semakin terkonfirmasi. Orang-orang di jalan iblis. Mereka juga mengincar harta rahasia keluarga Ge. Apa sebenarnya harta rahasia keluarga Ge? Shen Yuanbao terkejut ketika mendengar kata-kata Master Kingsu, dan tanpa sadar mengepalkan pisau di tangannya. Master Kingsu merapikan janggutnya, mengangguk dan berkata perlahan, harta karun rahasia yang dijaga oleh keluarga Ge selama beberapa generasi disebut Kuali Qiankun 9 putaran. Ini adalah artefak yang diturunkan dari zaman kuno dan memiliki kemampuan untuk menentang surga dan mengubah nasib. Kuali alam semesta 9 putaran ini sangat menggoda bagi orang-orang yang berada di jalur iblis. Jika mereka mendapatkannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Begitu, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran pria berjubah hitam dan pria bertopeng muncul di sini. Ternyata itu untuk apa yang disebut 9 putaran kuali alam semesta. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Yuanbao bertanya, haruskah kita mengejar dan menangkap mereka? Lu Yun menggelengkan kepalanya, kami masih belum mengetahui detailnya. Jika kami buru-buru mengejar mereka, saya khawatir kami akan memperingatkan mereka. Terlebih lagi, karena mereka berani datang ke keluarga Ge untuk merebut harta rahasia, mereka harus bersiaplah dengan baik. Lebih baik kita berhati-hati. Guru Kingsu mengangguk dan berkata, teman muda lu benar. Masalah ini bukan hal sepele. Mari kita bahas dalam jangka panjang. Senior Kingsu, apa sebenarnya kuali alam semesta 9 putaran ini?
Mengapa orang-orang di jalur iblis begitu tertarik padanya? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Kingsu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, kuali alam semesta 9 putaran dikatakan telah disempurnakan oleh orang kuat bernama Guru Jiu Xuan di zaman kuno. Kuali ini memiliki kekuatan untuk menentang langit dan mengubah nasib. Ia dapat membangkitkan orang mati, membuat manusia abadi, dan bahkan memberi manusia kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sangat kuat. Shen Yuanbao tercengang. Kuali alam semesta 9 putaran, ini hanyalah senjata ajaib. Lu Yun juga kaget, dia tidak menyangka ada hal ajaib di dunia ini. Pantas saja orang-orang di jalur iblis begitu tertarik padanya. Jika mereka benar-benar mendapatkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, meskipun kuali alam semesta 9 putaran sangat kuat, tidak mudah untuk menggunakannya. Master Kingsu melanjutkan, jika Anda ingin mengaktifkan kuali alam semesta 9 putaran, Anda perlu mengumpulkan 9 jenis harta surga dan bumi, yang masing-masing sangat diperlukan. Jika tidak, kuali semesta 9 putaran tidak hanya tidak dapat diaktifkan, tetapi juga akan mengalami serangan balasan. Lalu apa 9 harta surga dan bumi ini? Lu Yun bertanya. Guru Kingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bahkan tidak tahu. 9 harta surga dan bumi ini adalah rahasia kuno. Mereka telah hilang selama bertahun-tahun. Sekarang saya khawatir hanya mereka yang berada di jalur iblis yang mengetahuinya. Petik 2. Lu Yun tetap diam, tapi diam-diam mengingat hal ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Dia harus mendapatkan kuali semesta 9 putaran ini. Ngomong-ngomong, Senior Kingsu, di mana orang-orang dari keluarga Ge? Kita sudah lama bertengkar di sini, kenapa kita tidak bisa melihat mereka tiba-tiba? Ekspresi Tuan Kingsu berubah, dia menghela nafas, dan berkata, sayang sekali mengatakan bahwa saya sudah tua dan tidak kompeten. Saya telah melayani keluarga Ge selama bertahun-tahun, tetapi saya gagal melindungi keluarga Ge. Senior, apa maksudmu dengan ini? Sebuah firasat buruk muncul di hati Lu Yun. Setelah kamu pergi, sekelompok orang iblis lain datang untuk menyerang keluarga Ge. Ketika saya tiba, keluarga Ge telah dimusnahkan oleh mereka. Tuan Kingsu berkata dengan sedih. Lu Yun dan Shen Yuanbao mengikuti Guru Kingsu ke keluarga Ge. Rumah keluarga Ge berantakan. Paviliun dan paviliun yang semula indah kini telah berubah menjadi sebidang tanah hangus, dengan bintik-bintik darah terlihat samar-samar di antara tembok dan reruntuhan yang rusak, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menjijikkan. Lu Yun dan Shen Yuanbao mengikuti Guru Kingsu. Melihat pemandangan seperti neraka di depan mereka, mereka berdua merasa sedih di hati. Keluarga Ge benar-benar musnah. Shen Yuanbao melihat mayat-mayat di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya penuh rasa tidak percaya. Lu Yun tidak berbicara, dia hanya mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam ke dalam dagingnya, dan matanya terbakar amarah. Dalam benaknya, dia terus mengingat kejadian yang dia alami di keluarga Ge sebelumnya, dan dia patah hati karena kesedihan. Iblis sialan ini, aku, Lu Yun, bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan memotong mayatmu menjadi ribuan bagian untuk memberi penghormatan kepada jiwa keluarga Ge yang telah mati. Lu Yun berkata dengan gigi terkatup, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlupakan. Aduh, Master Kingsu melihat situasi tragis di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang-orang yang berada di jalan iblis selalu menggunakan segala cara yang mungkin untuk melakukan apapun. Untuk kuali alam semesta 9 putaran yang dijaga oleh keluarga Ge, saya tidak tahu sudah berapa lama saya merencanakannya. Ini adalah metode yang menggelegar yang memotong rumput dan akar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru Kingsu merenung sejenak dan berkata, keluarga Ge telah menjaga harta rahasia selama beberapa generasi. Saya telah menjadi anggota selama bertahun-tahun dan saya tahu sedikit tentangnya. Area terlarang mereka yang sebenarnya seharusnya tidak ada di sini, dan kuali semesta 9 putaran seharusnya belum jatuh ke tangan iblis. Area terlarang yang sebenarnya, Lu Yun dan Shen Yuanbao sama-sama tercengang saat mendengar ini. Master Kingsu mengangguk, menunjuk ke sebuah bebatuan tidak jauh dari sana, dan berkata, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Master Kingsu berjalan lurus menuju bebatuan. Lu Yun dan Shen Yuanbao saling memandang dan segera mengikuti. Saya melihat Guru Kingsu berjalan ke atas batu, mengulurkan tangan dan menekan batu dengan ringan. Tiba-tiba, batu itu berguncang dengan keras, dan kemudian perlahan-lahan terbelah ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah lorong yang dalam. Ayo pergi, Tuan Kingsu berkata dan berjalan ke lorong terlebih dahulu. Lu Yun dan Shen Yuanbao mengikuti dari belakang, dan mereka bertiga berjalan menyusuri lorong sekitar sebatang dupa, dan akhirnya tiba di ruang rahasia bawah tanah yang luas. Di tengah ruang rahasia, ada kuali raksasa sederhana berkaki 3, dengan 9 naga hidup terukir di kuali. Mulut naga terbuka lebar, seolah ingin memilih orang untuk dimakan dari kuali. Ini, kuali alam semesta 9 putaran. Lu Yun melihat ke kuali raksasa di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Shen Yuanbao bahkan lebih terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini artefak legendaris? Sungguh luar biasa. Ya, ini adalah kuali alam semesta 9 putaran. Master Kingsu mengangguk, dengan kilatan keserakahan yang tak terlihat di matanya. Legenda mengatakan bahwa kuali alam semesta 9 putaran ini dibuat oleh orang kuat bernama Jiu Xuan Zhenren di zaman kuno. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah nasib melawan langit, membangkitkan orang mati, membuat manusia abadi, dan bahkan itu bisa memberi orang kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Guru Kingsu berkata perlahan, suaranya penuh kerinduan dan keinginan. Lu Yun dan Shen Yuanbao terpesona dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak pernah mengira ada hal yang begitu ajaib di dunia ini. Sangat disayangkan meskipun kuali alam semesta 9 putaran sangat kuat, tidak mudah untuk benar-benar mengerahkan kekuatannya. Ini membutuhkan banyak kekuatan spiritual dan esensi darah. Master Kingsu mengatakan ini dengan sedikit emosi di wajahnya, nada sedikit penyesalan. Lalu, bagaimana kita bisa benar-benar melepaskan kekuatannya? Shen Yuanbao mau tidak mau bertanya. Mata Tuan Kingsu berkedip dan dia berkata perlahan, kecuali. Kecuali apa? Lu Yun bertanya. Master Kingsu tidak berbicara, tetapi menatap Lu Yun dan Shen Yuanbao dengan mata membara, tatapan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Lu Yun dan Shen Yuanbao sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya sehingga mereka akan bertanya, tetapi mereka melihat Guru Kingsu tiba-tiba mengambil tindakan, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Berdengung, kuali alam semesta 9 putaran bergetar hebat, dan 9 naga dewa di kuali itu tampak hidup, mengeluarkan semburan auman naga yang memekakkan telinga. Senior Kingsu, apa yang kamu lakukan? Lu Yun terkejut saat melihat ini. Hahaha, Guru Kingsu menengadah ke langit dan tertawa, saya telah berlatih keras selama ratusan tahun, tetapi saya tidak pernah mampu menerobos ke alam suci. Sekarang, saya akhirnya menemukan jalan pintas. Jalan pintas? Jalan pintas apa? Shen Yuanbao bertanya dengan bingung. Kalian berdua adalah jalan pintasku. Master Kingsu tertawa dengan ganas, selama kalian memurnikan seluruh esensi darah dan jiwa kalian ke dalam kuali alam semesta 9 putaran, aku dapat menggunakan kekuatan kuali alam semesta 9 putaran untuk menerobos ke mimpi seorang suci. Kamu gila. Shen Yuanbao meraung, bukankah kamu seorang pemuja keluarga Ge, dan sekarang kamu berencana untuk merencanakan harta rahasia keluarga Ge? Lu Yun berkata dengan wajah cemberut, kamu menyembunyikannya sangat dalam. Kami hampir tertipu olehmu. Ternyata bukan hanya orang-orang di jalur iblis yang mendambakan kuali alam semesta 9 putaran ini, tapi dia juga targetmu. Petik 2. Kamu benar-benar telah bekerja keras untuk harta rahasia ini. Apakah kamu layak untuk budidaya keluarga Ge? Lu Yun berkata dengan sinis. Berhentilah berpura-pura seperti ini. Jangan mengira aku tidak tahu tujuan kedatanganmu ke keluarga Ge. Bukankah kamu juga di sini untuk mencari harta rahasia kuali 9 putaran alam semesta? Tujuan kita sama, siapa yang lebih mulia dari yang lain? Selain itu, sejak zaman kuno, raja telah menjadi raja dan bandit telah kalah, dan yang lemah memangsa yang kuat. Selama aku bisa menerobos ke alam suci, bahkan jika aku menjatuhkan dunia, apa bedanya? Tuan Kingsu mendengus dingin, matanya penuh kegilaan. Kamu, Shen Yuanbao tiba-tiba menjadi pucat ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa Tuan Kingsu akan begitu panik dan ingin memurnikan mereka untuk menerobos dunia. Melihat pemandangan ini, kecurigaan Lu Yun menjadi semakin kuat. Dia memandang Kingsu Zhenren dan berkata, sepertinya keluarga Ge sama sekali tidak mati di tangan orang-orang dari jalur iblis, tetapi dibantai olehmu. Kamu akan melakukan apapun untuk membunuh seluruh keluarga demi harta rahasia. Kamu adalah iblis yang sebenarnya. Hahaha, kamu menebaknya dengan benar, itu tanganku. Sebelum mereka mati, mereka tidak percaya bahwa semua ini benar, hahaha. Berhenti bicara omong kosong, jangan buang waktuku untuk menerobos ke alam suci, pergilah ke neraka. Wajah Guru Kingsu sangat ganas, dia mendorong dengan kuat dengan tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Lu Yun dan Shen Yuanbao. Ah, tidak, Lu Yun dan Shen Yuanbao merasakan kekuatan mengerikan yang menarik mereka menuju kuali alam semesta 9 putaran. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu sia-sia. Hahaha, jadilah kuali saya dan bantu saya menerobos ke posisi tertinggi. Tuan Kingsu tertawa liar, matanya penuh kegilaan dan keserakahan. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Berdengung. Kuali alam semesta 9 putaran bergetar hebat, dan tubuh kuali yang berputar liar tiba-tiba berhenti. Di mulut kuali, kekuatan isap yang kuat menyelimuti Lu Yun dan Shen Yuanbao, dan mereka akan tersedot ke dalamnya. Hahaha, selesai. Ketika Tuan Kingsu melihat ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat pemandangan di mana dia menerobos ke alam suci yang dia impikan dan menguasai dunia. Namun, saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Di kuali alam semesta 9 putaran, 9 ukiran naga yang awalnya tampak hidup tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah hidup kembali, menggeliat dan bergerak di atas kuali, membuat semburan auman naga. Apa yang terjadi? Senyuman di wajah Guru Kingsu langsung membeku. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dan firasat tidak enak muncul di dalam hatinya. Mengaum, hantu 9 naga dewa membubung ke langit, melayang di atas kuali alam semesta 9 putaran, membuat raungan naga yang memekakkan telinga. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak bagus. Wajah Tuan Kingsu berubah drastis, dan dia ingin mundur, tetapi ternyata dia telah dipenjara oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak. Berdengung. Di mulut kuali Qiankun 9 putaran, seberkas cahaya perunggu membubung ke langit dan langsung menuju ke langit, menerangi seluruh ruang bawah tanah seperti siang hari. Dalam cahaya perunggu, sosok tua perlahan muncul. Sosok itu halus dan tidak nyata, tetapi memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Kamu adalah.
Tuan Kingsu memandangi sosok tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Senjata, roh senjata. Sosok tua itu adalah roh dari kuali alam semesta 9 putaran. Orang gila pemberani yang berani menginginiku layak mati. Suara roh senjata itu rendah dan agung, seolah-olah berasal dari neraka 9 neter, yang membuat orang bergidik. Tidak, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Tuan Kingsu merasa ngeri dan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Roh senjata itu mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dan api perunggu tiba-tiba menyembur keluar dari mulut kuali Qiankun 9 putaran, menelan Master Kingsu dalam sekejap. Ah! Jeritan itu bergema di ruang bawah tanah, tetapi segera berhenti tiba-tiba. Master Kingsu, yang dulunya merupakan penyembah keluarga Ge yang arogan, dimurnikan oleh semangat kuali alam semesta 9 putaran, dan tidak ada tulang yang tersisa. Nak, siapa namamu? Mata Kiling tertuju pada Lu Yun, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Junior Lu Yun. Lu Yun menjawab dengan hormat. Lu Yun, Kiling bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, aku ditakdirkan untuk bersamamu. Mulai hari ini, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Berdengung, kuali alam semesta 9 putaran bersinar terang, menyusut dalam sekejap, dan berubah menjadi aliran cahaya, tenggelam ke alis Lu Yun. Lu Yun tertegun sejenak, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, memenuhi dirinya dengan kekuatan. Wah, selain kegunaan kuali alam semesta 9 putaran seperti yang kamu tahu, ini adalah artefak luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan antar berbagai bidang. Kamu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan jangan mengubur reputasinya. Pikiran Lu Yun, aku telah tidur terlalu lama dan kekuatanku belum pulih. Selanjutnya, kamu akan membawa kuali alam semesta 9 putaran ke reruntuhan Kunlun. Reruntuhan Kunlun. Lu Yun bertanya dengan ragu, senior, apa yang kita lakukan di reruntuhan Kunlun? Di sana ada pintu masuk ke tempat warisan, kata roh senjata. Tempat warisan. Hati Lu Yun tergerak dan dia menebak, senior, mungkinkah itu? Ya, tempat warisan ini ditinggalkan oleh tuan terakhirku sebelum kematiannya. Ini berisi koleksi seumur hidupnya dan berbagai warisan budidaya. Budidayanya selama hidupnya berada di atas tingkat suci. Berkata, pintu masuk ke tempat warisan ini ada di reruntuhan Kunlun. Warisan yang ada di atas alam suci. Lu Yun sedikit bersemangat. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan warisan ini, maka terobosannya ke alam suci akan segera terjadi. Oke, waktu hampir habis. Aku akan tertidur lelap. Kamu harus segera ke reruntuhan Kunlun secepatnya. Setelah roh senjata selesai berbicara, sosok itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Senior, Lu Yun ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi roh senjatanya telah menghilang. Saudara Lu, apa yang terjadi? Shen Yuanbao memandang Lu Yun dan bertanya dengan bingung. Kita harus pergi dari sini. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergi ke reruntuhan Kunlun. Reruntuhan Kunlun, apa yang kamu lakukan di sana? Pergilah ke sana, di sana ada tempat warisan makhluk tertinggi. Apa? Mata Shen Yuanbao tiba-tiba membelalak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar sekali. Lu Yun mengangguk, kita tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal sekarang, ayo cepat pergi dari sini. Oke, Shen Yuanbao juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya, jadi dia mengangguk dan berjalan menuju pintu keluar ruang bawah tanah bersama Lu Yun. 3 hari kemudian, di tepi reruntuhan Kunlun. Lu Yun berdiri di puncak gunung, memandangi reruntuhan Kunlun di kejauhan, matanya dipenuhi keterkejutan. Reruntuhan Kunlun terbentang ribuan mil, dengan puncak yang menjulang tinggi, tertutup salju dan diselimuti awan dan kabut, bagaikan naga raksasa yang mengangkangi bumi, memancarkan momentum yang luas dan megah yang sungguh menakjubkan. Apakah ini reruntuhan Kunlun? Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura ini berbeda dari aura apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Reruntuhan Kunlun ini sungguh luar biasa. Lu Yun berpikir dalam hati. Nak, apakah kamu merasakannya? Suara Kiling terdengar di benak Lu Yun. Ya, Lu Yun mengangguk, reruntuhan Kunlun ini tampaknya ditutupi dengan lapisan energi ungu. Mungkinkah ini energi Vena Naga yang legendaris? Haha, energi urat naga. Roh senjata tersenyum, reruntuhan Kunlun ini jauh lebih luar biasa dari yang kamu bayangkan. Apa arti energi urat naga? Senior, apakah kamu mengetahui sesuatu? Lu Yun bertanya dengan cepat. Haha, aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Kiling tersenyum misterius, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Saat kamu sampai ke kedalaman reruntuhan Kunlun, kamu tentu akan mengetahuinya. Oke, Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya tidak mudah untuk mengeluarkan sesuatu dari mulut Kiling. Ngomong-ngomong, senior, kamu mengatakan sebelumnya bahwa mantan gurumu adalah makhluk tertinggi di atas alam suci. Seberapa kuat dia? Lu Yun bertanya, ini adalah pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan. Kamu tidak bisa mengatakannya atau tidak. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu mencapai alam ini. Kiling berkata, kamu masih terlalu lemah sekarang. Untuk alam kuasi sakral, kamu bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Kamu tahu terlalu banyak, dan kamu tidak benar. Itu tidak baik untukmu, apalagi makhluk tertinggi seperti mantan tuanku.
Lalu kenapa? Lu Yun ragu-ragu. Kenapa dia jatuh padahal dia begitu kuat, kan? Item spirit sepertinya telah memahami pikiran Lu Yun dan berkata, haha, ceritanya panjang, dan aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu, sampai ke kedalaman reruntuhan Kunlun, mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Oke, Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi. Oke, nak, jangan kaget, cepat dan cepat. Saya perkirakan pintu masuknya harusnya jauh di dalam reruntuhan Kunlun, kata Kiling. Ya, Lu Yun mengangguk, tidak bertanya lagi, dan berjalan menuju kedalaman reruntuhan Kunlun.